Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik Genius. Selamat datang kembali di channel Belajar Ala Klinik Genius. Tentunya kita akan belajar matematika bersama Kak Asri. Nah, kita akan melanjutkan materi tentang transformasi geometri, yaitu tentang refleksi. Ya, refleksi itu adalah pencerminan. Jadi transformasinya itu berupa pencerminan, ya, perubahannya itu dicerminkan, gitu ya. Nah, seperti yang sudah kakak bahas di video sebelumnya, pencerminan ini tuh artinya kita mencerminkan titik, suatu titik atau suatu kurva atau suatu garis atau suatu bidang ya, yang menghasilkan suatu titik atau kurva atau garis atau bidang baru ya gitu ya. Nah, jadi di sini transformasinya itu dengan menggunakan sifat-sifat dari pencerminan. Nah, kan kita tahu ya adik-adik, sifat-sifat pencerminan itu adalah jarak antara titik awal ke sumbu cerminnya dan antara titik yang barunya ke sumbu cerminnya itu sama jaraknya. Oke, kakak tuliskan dulu deh. Jadi refleksi itu dikenal dengan sebutan pencerminan. Jadi itu adalah suatu transformasi berupa titik ya, atau kurva atau garis terus atau bidang gitu, dengan menggunakan sifat pencerminan. Oke, nah sifat pencerminan itu ada dua ya. Pertama, jarak titik awal gitu ya dengan sumbu X sama dengan jarak titik baru, itu bayangan lah ya, kita sebut dengan bayangan, titik bayangannya dengan sumbu cermin ya, kan kita nggak tahu banyak ya sumbu cermin itu. Jadi diulang sekali lagi, sifat pencerminan itu pertama, jarak titik awal dengan sumbu cermin sama dengan jarak titik bayangan dengan sumbu cermin. Nah, yang keduanya, garis yang menghubungkan ya, garis yang menghubungkan titik awal dengan titik bayangan itu tegak lurus ya terhadap sumbu cerminnya. Jadi ulang lagi ya, pencerminan itu suatu transformasi, itu berupa titik atau kurva atau garis atau bidang dengan menggunakan sifat-sifat pencerminan. Nah, ada dua sifat-sifat pencerminan. Yang pertama, jarak titik awal dari sumbu cermin sama dengan jarak titik bayangan dari sumbu cermin. Dan yang kedua, garis yang menghubungkan titik awal dengan titik bayangan itu tegak lurus terhadap sumbu cermin. Nah, jadi video ini kakak khusus membahas untuk sumbu cermin untuk yang sumbu X, sumbu Y, dan titik asal 0,0. Jadi ada tiga sub materi untuk yang refleksi kakak bahas di video ini, yaitu pertama pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, dan pencerminan terhadap titik asal 0,0. Oke, nah yang pertama kita langsung saja bahas untuk yang pencerminan terhadap sumbu X. Nah, coba kalau kita gambarkan koordinat kartesius ya. Gambarkan koordinat kartesius. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Misalkan ini tuh adalah titik X, Y. Kan sumbu cerminnya adalah si sumbu X. Tadi syaratnya sifat-sifatnya apa? Jarak titik awal dengan sumbu cermin itu sama dengan titik bayangan dengan sumbu cermin. Berarti kan yang ini jaraknya, nah harus sama dengan
berarti kan dia dicerminkan terhadap sumbu cerminan itu kan sumbu X yang dimana itu harus tegak lurus. Berarti kan kalau ditarik garis ini kan tegak lurus. Nah, tarik juga tapi dengan catatan jaraknya harus sama, ya enggak? Berarti kan kira-kira titiknya di sini. Nah, ini kan di kuadran keempat. Kalau di kuadran keempat itu kan X-nya tetap positif ya, di sumbu X positif dan Y-nya di sumbu Y negatif. Nah, artinya apa? Kalau misalkan kakak tuliskan ya dalam bentuk pemetaannya, jadi definisi dari pencerminan terhadap sumbu X itu ya, definisinya. Jadi kalau untuk yang pemetaan, jika kita merefleksikan titik X, Y ya, biasanya notasi dari refleksi itu M ya, A itu adalah sumbu cerminnya. Misalkan di sini adalah sumbunya sumbu X, berarti MX. Maka akan menghasilkan X, negatif Y. Nah, ini kan bentuk pemetaannya, tapi juga bisa disajikan dalam bentuk persamaan matriksnya ya. Kan kemarin itu transformasi itu adalah pengoperasian dari transformasinya, matriks transformasinya dengan si titik asalnya atau titik awalnya. Nah, di sini kalau ini pemetaan ini disajikan dalam bentuk persamaan matriks, maka kita mendapat X aksen, Y aksen ya. Titik bayangannya ini kan sebenarnya kan X ini sebagai X aksennya ya, min Y itu adalah Y aksennya. Nah, ini sama aja artinya dengan perkalian matriks 1, 0, 0, min 1 dikali dengan bayangannya itu titik asalnya atau titik awalnya X, Y. Coba aja ketika ini kamu kalikan pasti hasilnya adalah X, min Y. Jadi itu sebenarnya penyajian dalam bentuk pemetaan yang ini kalau dalam bentuk persamaan matriks seperti ini. Jadi kalau ditanyain matriksnya dari si refleksi terhadap sumbu X itu adalah 1, 0, 0, min 1. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ditanya bayangan, maka perkalian matriks ini sama titik asalnya, titik awalnya. Tapi kalau tanyakan titik awalnya diketahui titik bayangan, berarti nanti X, Y-nya sama dengan inverse dari 1, 0, 0, min 1 dikali dengan X aksen, Y aksen. Ingat lagi persamaan matriks ya, yang AX sama dengan B, X sama dengan A inverse dikali B, seperti itu ya. Jadi cukup diingat saja definisi dari pencerminan terhadap sumbu X seperti ini ya. Oke, nah itu untuk ya pencerminan terhadap sumbu X. Sekarang kita coba ya pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, kita lihat dari sini aja ya. Kan titiknya X, Y. Oke, tuliskan di sini ya, yang B. Pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, kita tetap mencerminkan titik X, Y, tapi terhadap sumbu Y. Jadi sumbu cerminnya itu adalah sumbu Y. Berarti kan jarak ini harus kita pastikan sama dengan jarak yang ke sini ya. Nah, anggap di sini kan dia harus tegak lurus kan titiknya. Garis ini dihubungkan sama itu harus tegak lurus gitu. Nah, berarti ini adalah di kuadran kedua negatif X, Y ya. Kalau di kuadran kedua kan X-nya yang negatif, sedangkan Y ini positif. Berarti dikotakin dulu ya, itu kan bayangan dari sumbu X, ini bayangan dari sumbu Y. Jadi artinya apa? Kalau dalam bentuk jadi definisinya, kalau untuk yang pemetaan ya, titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah min X, Y. Tapi kalau dalam bentuk persamaan matriks ya, persamaan matriks, X aksen, Y aksen bayangannya. Ini tuh dijelaskan aja, itu adalah X aksennya, ini tuh adalah Y aksennya. Nah, sekarang untuk persamaan matriks disajikan dalam bentuk persamaan matriks jadinya min 1, 0, 0, 1 dikali dengan titik asal atau titik awalnya. Seperti itu. Nanti kalau misalkan ditanya bayangan ini, kalau ditanyakan titik asal, berarti inversinya dikali dengan ini. Ya, ingat persamaan matriks. Ini adalah definisi untuk percerminan terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kita coba untuk yang titik asal, ya, yang ke C, pencerminan terhadap titik asal 0,0. Nah, coba deh kita lihat titik
asal itu kan di sini 0,0. Kita ingin mencerminkan si x, y ini terhadap si titik asalnya ini 0,0. Titik ya, berupa titik ya si sumbu cerminnya. Artinya apa? Jarak ini ke sini itu sama dengan jarak ini ke sini kan gitu ya. Artinya kita bisa melalui pencerminan terhadap sumbu x, berarti kan jadinya x min y. Nanti kemudian ini dicerminkan terhadap sumbu y, berarti kan di sini kira-kira ya. Nah, ini tuh apa? Min x, min y. Nah, ini tuh adalah pencerminan terhadap terhadap titik asal. Jadi jarak ini ke sini sama ini jarak ini ke sini itu adalah sama, dan mereka itu kalau dihubungkan dia tergabung terus pada titik 0,0-nya sesuai dengan sifat-sifat pencerminan. Berarti apa? Di sini penulisan dalam pemetaannya ya, definisinya. Pemetaan. Jadi ketika titik x, y dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka diperoleh min x, min y. Jadi min x ini sebagai x aksennya, yang min y ini sebagai y aksennya. Jadi untuk yang kedua, jadi pemetaan ini bisa disajikan juga dalam bentuk persamaan matriksnya ya. Dan untuk persamaan matriksnya itu adalah bayangannya x, y-nya, x aksen, y aksennya didapat dari perkalian min 1, 0, 0, min 1 dikali dengan titik awal atau titik asalnya x, y. Seperti itu ya. Ini tuh definisi dari pencerminan terhadap titik asal 0,0. Nah, coba kita baca kembali pencerminan terhadap sumbu x itu ya. Ketika kita ingin mencerminkan titik x, y terhadap sumbu x, maka titik bayangannya itu adalah x, min y. Jadi yang negatif itu adalah y-nya kalau terhadap sumbu x. Nah, untuk matriks pencerminan terhadap sumbu x itu adalah 1, 0, 0, min 1 gitu kan. Karena y-nya yang negatif, maka di sini yang negatif itu. Karena perkalian ini hasilnya x, min y. Nah, untuk pencerminan terhadap sumbu y yang negatif itu adalah x-nya ya. Sudah dibuktikan pada ilustrasi geometri ini ya. Jadi sangat mudah yakin ya bahwa kalau pemetaan terhadap sumbu y itu kalau titik x, y ya dicerminkan terhadap sumbu y, maka min x, y gitu ya. Terus juga persamaan matriksnya itu min 1, 0, 0, 1. Dan pencerminan terhadap titik asal 0,0 juga seperti itu, yang ternyata x negatif, y juga negatif bayangannya. Nah, maka persamaan matriksnya adalah min 1, 0, 0, min 1. Coba contoh deh. Kakak ambil misalkan min 1,5 nih. Dicerminkan terhadap sumbu x-nya, maka ya udah x-nya tetap min 1, y-nya tetap negatif. Y berubah menjadi negatif 5 gitu. Atau bisa juga dengan cara menggunakan persamaan matriks. Persamaan matriksnya contoh gini deh. Kan ditanyakan bayangannya berapa? Yang ini tuh kan bayangannya berapa? Nah, tulis x aksen, y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikali dengan min 1 sama 5. Ini kan perkaliannya adalah min 1 sama min 5. Jadi kan bukti bahwa x aksennya itu adalah min 1 dan y aksennya itu adalah min 5. Cuma biasanya persamaan matriks itu nanti sangat berguna ya seperti matriks sumbu x ini tuh, atau sumbu y atau titik asal 0,0 itu ketika kalau dia transformasinya itu komposisi, jadi lebih dari satu transformasi gitu. Tapi nanti itu ya dibahas di video selanjutnya. Jadi kalau menggunakan pemetaan itu lebih gampang kalau misalkan cuma satu transformasi doang gitu ya. Nah, oke, kita lanjut untuk yang percerminan terhadap sumbu y. Coba deh kita ambil x, y itu adalah negatif 2, negatif 2. Berarti kalau dicerminkan terhadap sumbu y, maka hasilnya min 2 dikali min jadi 2, y nya tetap ya. Nah gitu. Sekarang untuk yang terhadap titik asal 0,0 juga, misalkan nih 2,5. Berarti kalau dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka diperoleh negatif 2, negatif 5. Itu ya, gampang sekali ya untuk refleksi terhadap pencerminan terhadap sumbu x, pencerminan terhadap sumbu y, dan pencerminan terhadap titik asal 0,0. Coba deh kakak bahas contoh-contoh terkait refleksi ketiga jenis pencerminan ini. Oke, kita bahas contoh yang pertama. Titik A 3, negatif 5 dicerminkan terhadap sumbu x. Koordinat bayangan titik A adalah, ya udah berarti kan gampang ya. Kita tuliskan dulu
ilustrasikan dulu dalam bentuk pemetaan. Berarti kan titik A 3,-5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksennya ya kan, kalau misalkan sumbu X itu dia yang Y-nya berubah jadi negatif kan, X yang tetap, ini kebetulan min 5 dikali negatif berarti 5. Seperti itu, ini adalah bayangannya. Gampang ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua ya, jika garis X min 2Y min 3 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka persamaan bayangannya adalah, nah ini kan tadi kalau yang sebelum-sebelumnya kan pencerminan yang dicerminkan itu adalah suatu titik. Nah, sekarang ini suatu garis. Bagaimana Kak? Coba deh ilustrasinya gini. Kan kalau garis ya, garis itu kan misalkan anggap di garis. Garis itu kan terdiri dari tersusun dari titik-titik yang sangat padat ya. Nah, titik-titik yang sangat padat itu, semua titik yang ada pada garis itu harus dicerminkan juga. Artinya kan ketika kita ingin mencerminkan suatu garis, maka juga dicerminkan setiap titik yang ada pada garisnya gitu. Berarti artinya kita kalau misalkan bentar sebelumnya kita tuliskan dulu X min 2Y min 3 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu Y kan gitu ya, menghasilkan suatu bayangan Y aksennya kan, garis itu biasanya ditotasikan fx atau Y gitu ya. Nah, ini berapa? Jadi kita ambil aja ya, ambil dulu titik yang diwakili oleh garis ini X, Y ya, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan X aksen, Y aksen kan. Nah, X aksennya itu tadi apa? Kalau misalkan terhadap sumbu Y kan yang negatif itu adalah X-nya, berarti min X dan Y aksennya itu adalah Y. Oke? Nah, ini dihapus aja ya. Nah, kemudian di sini berarti tuliskan X aksen yang diperoleh itu adalah negatif X dan Y aksennya itu adalah Y. Artinya kan kita mau cari Y aksennya, otomatis kan suatu persamaan garis yang X sama Y itu udah berupa titik bayangan kan. Nah, tapi yang kita tahu itu garisnya garis awal sebelum dicerminkan. Ya artinya X sama Y-nya diganti aja, tapi dalam bentuk X aksen sama Y aksen. Dari sini kita peroleh X-nya itu adalah negatif X aksen. Nah, ini Y sama dengan Y aksen. Maka ini disubstitusikan ke persamaan garis. Nah, diperoleh kan tadi persamaan garisnya X dikurang 2Y dikurang 3 sama 0. Langsung ya kita ganti X-nya dengan min X aksen, min 2 dikali Y aksen dikurang 3 sama dengan 0. Berarti kan di sini min X dikurang 2Y dikurang 3. Gak apa-apa Kak, nggak tulis lagi aksennya, gak apa-apa, karena kan tadi sebelumnya udah diganti X sama Y-nya dalam bentuk titik bayangannya, ya kan ya? Berarti ini adalah persamaan bayangannya gitu. Kalau dalam bentuk esai dalam sampai di sini juga udah benar, atau mungkin dikali dengan negatif 1 ya, biar dia nggak positif gitu ya. X-nya positif, Y positif, 3 positif. Jadi kan X tambah 2Y tambah 3 sama dengan 0 juga bisa. Sama aja ya. Atau juga bisa penulisannya dalam bentuk 2Y sama dengan min X min 3. Y-nya berarti setengah dari min X min 3 juga bisa. Macam-macam ya penulisannya. Seperti itu, sesuaikan saja sama optionnya kalau dia ada optionnya seperti itu. Oke, baik adik-adik, cukup sekian pembahasan materi refleksi, yaitu untuk sumbu cerminnya itu ada 3 tadi yang dibahas di video ini ya. Nah, untuk sumbu cermin yang lainnya itu nanti akan dibahas di video selanjutnya. Nah, oke, semoga apa yang kakak sampaikan di video ini dapat mudah dipahami oleh adik-adik sekalian dan adik-adik terbantu oleh adanya video ini ya. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar matematika bersama Kak Sri. Nantikan dan tonton video-video pembelajaran lainnya di Belajar Ala Klinik Genius. Jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan cek untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Like juga ya video ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman adik lainnya. Oke, jangan lupa bahagia, salam Genius.